Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Amalia Wiraatmaja. Saya dari kelas 3H. Ingin mereview jurnal komunikasi bisnis dari jurnal Bapak Muhammad Ruslan Abdullah. Menurut jurnal ini, ada beberapa bekal sikap yang bisa menghantarkan kesuksesan pada pebisnis berdasarkan suri tauladan dari Nabi Muhammad, yaitu yang pertama, amanah atau dapat dipercaya. Yang kedua, fatanah atau kecerdasan. Untuk yang tiga adalah tablik atau menyampaikan. Untuk pembahasannya, dalam komunikasi, produksi informasi, dalam bisnis, produksi barang dan jasa. Dalam komunikasi, pihak lain yang disebut komunikator, audiens sama destination. Dalam bisnis, pihak yang sering disebut konsumen, klien, dan buyer. Untuk selanjutnya, dari sisi internal jurnal ini, strategi jadi eksternalnya itu merek, rencana-rencana itu untuk pemasaran, kultur atau budaya perusahaan itu masuk ke iklan, nilai-nilai dan prinsip dasar untuk hubungan pelanggan, motivasi karyawan untuk hubungan media-media, dan gagasan-gagasan untuk negosiasi bisnis tersebut. Dalam bentuk persepsi, prediksi menyampaikan pesan oleh komunikator terhadap pesan yang diterima komunikan. Yang kedua, keberhasilan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk menilai keberhasilan komunikasi bisnis, adanya proses integritas informasi mengenai ketersediaan komunikasi data yang tepat guna dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan. Yang ketiga, ketepatan. Komunikasi yang tepat sasaran dapat dilakukan dengan mengekspresikan pesan yang disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan. Yang keempat, ada kredibilitas, yaitu komunikator harus memiliki keyakinan bahwa komunikan dapat dipercaya dan ia harus dapat dipercaya oleh komunikan. Yang lima, ada pengendalian atau reaksi atau feedback yang diberikan oleh komunikan harus mampu dikendalikan oleh komunikator agar tidak melenceng dari target komunikasi yang dituju. Yang keenam, kecocokan. Komunikator yang baik dapat menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan dengan komunikan. Apabila komunikasi bisnis berjalan dengan efektif dalam suatu perusahaan, banyak dampak positif yang dapat dihasilkan meliputi A. Mempercepat penyelesaian masalah, B. Memperkuat pengambilan keputusan, C. Meningkatkan profesionalitas, D. Memberikan respon yang positif terhadap stakeholder. Yang terakhir, E. Meningkatkan produktivitas, memperkuat hubungan bisnis. Dalam e-commerce terdapat sistem yang diklasifikasikan dalam 3 tipe, yaitu 1. Electronic market, sarana komunikasi dengan menyediakan penawaran dalam sebuah segmen pasar sehingga pembeli dapat membandingkan harga yang ditawarkan. Sistem ini digunakan dalam bisnis untuk bertukar informasi terhadap harga dan produk yang ditawarkan. Kedua, ada electronic data interchange
atau sarana untuk mengefisiensi pertukaran data dari transaksi-transaksi umum yang berulang dalam jumlah besar antara organisasi komersial. EDI biasanya digunakan kelompok retail besar saat melakukan transaksi bisnis dengan suppliernya. Yang ketiga, Internet Commerce. Sarana internet berbasis teknologi untuk aktivitas perdagangan digunakan dalam penjualan produk dan jasa dengan bentuk iklan. Di dalam organisasi bisnis dibutuhkan keahlian dalam berkomunikasi, diantaranya adalah yang pertama, ada komunikasi dengan pelanggan. Komunikasi ini dilakukan untuk memastikan kepuasannya yang diperoleh dari pelanggan tersebut. Caranya dengan mendengarkan keluh dan menanggapinya dengan cara baik. Yang kedua, ada komunikasi dengan karyawan. Komunikasi ini dilakukan agar tugas-tugas dapat tersalurkan dengan jelas. Selain itu, komunikasi ini dilakukan untuk mendengar keluh karyawan dan juga memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dengan cara memberikan solusi yang tepat dan cepat. Di era globalisasi, peran komunikasi bisnis menjadi semakin penting. Diperlukan kemampuan seperti membaca, menafsirkan, laporan, informasi, dan lingkungan, serta menyampaikan gagasan baik lisan maupun tertulis secara sistematik. Komunikasi percakapan yang terjadi antara komunikator dan komunikan yang terjadi untuk bertukar informasi. Komunikasi dilakukan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan dan kesan kepada komunikan. Serta bisnis merupakan suatu bentuk kegiatan niaga yang di dalamnya terdapat proses transaksi untuk penjual dan pembeli. Kegiatan bisnis tersebut menjadi kegiatan global dan memperoleh keuntungan atau sebagai suatu bidang kerja masyarakat yang luas. Kegiatan bisnis tidak jauh dari komunikasi, karena di dalamnya digunakan kegiatan komunikasi sehingga ada yang dinamakan komunikasi bisnis. Bisnis dan komunikasi merupakan suatu bentuk proses sosial di mana dapat dikatakan bisnis adalah komunikasi dan komunikasi adalah bisnis. Ini berarti bahwa kegiatan bisnis dan komunikasi merupakan suatu bentuk gejala integritas yang tidak dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan. Kemampuan berkomunikasi merupakan unsur pokok dari berbagai faktor personal yang harus dimiliki oleh eksekutif untuk mempromosikan segala kegiatan bisnisnya. Sekian review saya tentang jurnal komunikasi bisnis. Sumber jurnalnya nanti akan saya cantumkan di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.